Doa selesai. Siapkan agar dari dunia sambil saya akan absen. Kanyandra ini hadir Bu. Di Mulyana hadir Bu. Muhammad Arif Mustahar, Maulana Al-Fajri, Nurma Fira, Wiwit Nurdani hadir Bu. Wisnu Septianto Hadir Bu. Aprilia Tinandra Timar, Ibu. Baik. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu yang pertama, menganalisis hakikat organisasi sosial. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis organisasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis hakikat organisasi sosial. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kebutuhan organisasi sosial. Yang ketiga, membandingkan dan mengkategorikan organisasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi mengenai materi kita hari ini yaitu organisasi sosial. Tapi sebelum itu mengenai materi kita minggu lalu struktur sosial, ada yang masih ingat tidak? Pengertian struktur. Ayo Bu. Pokoknya silahkan Bu. Ya, struktur adalah bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Oke, itu struktur. Kalau struktur sosial, Saya Bu, ya silahkan. saya struktur sosial itu bisa diartikan sebagai suatu kekuatan sosial yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari sosial yang kuat. Oke, baik. Jadi yang dikatakan teman-temannya itu benar ya, bahwa struktur itu merupakan salah satu bagian dari organisasi, yaitu adalah salah satu ciri dari organisasi. Kemudian struktur sosial itu biasanya merupakan salah satu faktor dibentuknya suatu organisasi dalam masyarakat. Contohnya seperti struktur sosial lapisan atas atau lapisan bawah. Kemudian dengan adanya perkumpulan seperti itu maka akan membentuk yang mana organisasi sosial. Seperti yang dikatakan oleh Syedo Marsenat bahwa struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Baik, sebelum itu saya akan menceritakan salah satu organisasi yang sangat bersejarah dan terkenal di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa setia. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suherti dan semboyan yang dikumandangkan ialah India Forward atau Hindia Maju dan bukan Java Forward atau Java Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai dan tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan kelahiran Budi dan berbakti budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya menghendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, yaitu peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan penghimpunan kembali kebudayaan. Setelah mendengar sejarah tadi, bagaimana pandangan atau pendapat Anda mengenai organisasi Budi Utomo? Ya, silahkan. Jadi berdasarkan cerita tadi, organisasi Budi Utomo adalah salah satu manifestasi paling awal dari kemunculan Unit Kesadaran Nasional Indonesia. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus sekali ya pendapat temannya tadi. Baik, kalau begitu kita langsung saja akan melanjutkan. Silakan bentuk 4 kelompok, kemudian duduk bersama
yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang-wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Contohnya seperti PMR, pramuka, OSIS, dan sekolah Indonesia jadi termasuk organisasi formal. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan Bu. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai organisasi informal. Jadi organisasi informal itu merupakan kumpulan antar perorangan atau tujuan bersama yang didasari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak didasari itu untuk tujuan bersama. Organisasi informal ini dibentuk bukan atas suatu peraturan tertentu, tetapi lebih merupakan kesepakatan secara spontan antara anggota dalam sebuah organisasi. Contohnya seperti kelompok, reuni, arisan, yang dilakukan antar siswa, guru, dan juga siswa atau persahabatan. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil analisis saya dan kelompok kami tentang yang pertama itu memiliki penguncian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggota. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang jelas. Yang ketiga, terdapat pengaturan yang jelas mengenai status, gaji, pangkat, dan penghasilan. Yang keempat itu memiliki perencanaan yang matang sehingga tahan lama. Yang kelima itu memiliki aturan baku sehingga tidak bisa fleksibel, dan yang terakhir itu keanggotaannya diperoleh secara sadar untuk waktu tertentu dan biasanya bersifat terbuka. Contohnya itu seperti pemerintah daerah atau Pemda, perusahaan besar swasta, private company, universitas, angkatan bersenjata, koperasi, BUMN atau BUMD dan LSM. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kelompok terakhir silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, definisi organisasi formal adalah berlawanan dengan organisasi formal. Artinya, suatu organisasi jika ia bukan merupakan organisasi formal, maka sudah tentu organisasi tersebut dikategorikan sebagai organisasi formal. Informal, menurut pendapat Theodorson, organisasi informal adalah sebuah sistem hubungan personal yang terbentuk secara spontan antar individu yang berinteraksi dalam ruang lingkup organisasi formal. Ciri-ciri organisasi informal yaitu: yang pertama, tidak memiliki perincian tugas yang jelas. Yang kedua, bersifat bebas atau fleksibel. Yang ketiga, tidak mengikat. Yang keempat, bersifat tidak pasti atau spontanitas. Yang kelima, keanggotaan bersifat terbuka dan bebas. Tidak bisa dipastikan kapan menjadi anggota dan kapan tidak menjadi anggota. Yang keenam, memiliki ketentuan tidak formal, bisa berubah-ubah dan tidak tertulis yang bersifat kesepakatan bersama. Contoh generasi organisasi informal yaitu klub motor, klub baca, klub skateboard, perkumpulan breakdance, dan arisan keluarga. Baik, terima kasih. Baik, jadi semua kelompok telah melakukan presentasi ya. Karena waktu kita telah habis, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bakal silahkan disiapkan dan pimpin doa. Baik Bu, bersedia, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa terima kasih Bu. Terima kasih Bu.